Deretan sisi positif Timnas Indonesia U23 meski kalah dari Australia U23. Timnas Indonesia U23 tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U23 2022 dengan kepala tegak. Tim berjulukan Garuda Muda itu hanya kalah tipis dalam 2 leg melawan Australia U23. Timnas Indonesia U23 takluk dalam 2 pertandingan menghadapi Australia U23 dalam grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022 di Tajikistan pada 26 dan tanggal 29 Oktober tahun 2021. Pada pertemuan pertama, Garuda Muda dibekap 2-3 oleh Australia U23. Dalam leg kedua, Timnas Indonesia U23 ditekuk 0-1 oleh tim Australia U23. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun depan di Uzbekistan karena tanpa poin di grup G pada fase kualifikasi ini, sementara Australia mengemas 6 poin. Meski tersingkir, Garuda Muda telah menunjukkan permainan yang menjanjikan. Setidaknya, Timnas Indonesia U23 mampu menahan Australia U23 agar tidak meraih kemenangan dengan selisih lebih dari 1 gol. Lantas, peningkatan apa saja yang terlihat dari Timnas Indonesia U23 meski kalah 2 kali dari Australia U23? Lini belakang tangguh. Lini belakang Timnas Indonesia U23 pada pertandingan kedua cukup tangguh ketimbang ketika kalah pada pertemuan pertama. Serangan demi serangan dari Australia U23 mampu diredam oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Tim berjuluk Olyroos itu tercatat melepaskan 8 tendangan ke gawang Hernando Sutaryadi. Selain itu, Hernando Sutaryadi tampil heroik di bawah mistar gawang Timnas Indonesia U23, dia mampu membukukan total 12 penyelamatan meski kebobolan 4 gol. Penampilan Asnawi Mangkualam juga makin menjanjikan. Selain bertahan, Kapten Timnas Indonesia U23 itu juga rajin membangun serangan dan berani melakukan penetrasi menerobos jantung pertahanan Australia U23. Bermain disiplin. Timnas Indonesia U23 bermain disiplin menghadapi Australia U23 yang di atas kertas secara kualitas jauh lebih unggul. Namun, Timnas Indonesia U23 masih perlu memperbaiki konsentrasi ketika menghadapi bola mati. 2 gol Australia U23 dalam 2 partai berasal dari set piece. Sangat banyak yang harus kami evaluasi. Kalau dilihat dari perjuangan para pemain, mereka memang menunjukkan peningkatan. Namun, penyelesaian akhir Timnas Indonesia U23 perlu kamu evaluasi lagi. Sebab, beberapa kali kami mendapatkan kesempatan tapi gagal memanfaatkannya, ucap Sintayong. Fighting spirit tinggi. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pemainnya. Witan Sulaiman dan kawan-kawan disebutnya terus berjuang hingga peluit panjang dibunyikan. Memang, Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dan saya tidak begitu senang dengan hasil ini. Namun, saya ingin memuji para pemain Timnas Indonesia U23 yang tidak menyerah sampai akhir meski kebobolan lebih dulu, jelas Sintayong setelah leg pertama. Garuda Muda memang menunjukkan semangat pantang menyerah, terutama pada leg pertama, ketika kebobolan 2 gol lebih dulu dari Australia U23 sebelum sempat mengejar menjadi 2-3. Secara keseluruhan, para pemain tampil baik. Namun, ada satu kesalahan dalam mengantisipasi bola mati sehingga kebobolan 1 gol. Namun, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang hingga akhir, imbuh Sintayong setelah pertemuan kedua.